ada pendapat bahwa mereka masuk surga. Kenapa? Karena yang ditahu sing dheweke roh ya mek kuwi, agama yang benar yang mereka lakukan itu. Belum datang Islam di masa fatrah. Makanya ada yang berpendapat bahwa bapak dan ibunya Nabi Muhammad ini nanti masuk surga karena mereka meninggal pada masa fatrah, hidup pada masa fatrah, masa kekosongan Nabi, enek utusan. Lanjut. Ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah di atas sirat. Apa itu sirat? Jalan. Susah ngono kuwi. Sirat artinya jalan. Dalan itu kuat. Iki dalan kuat apa? Nah, kadang-kadang kesusahan kita seperti itu. Siratal mustaqim disamakan dengan jembatan. Keliru, bro, keliru. Bukan. Loh, lah kok terus ada anggapan siratal mustaqim iki kok kuwatnya apa? Ya ben penak awakmu ngerteni lho lasine iki. Sebenarnya bukan, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini dimaksudkan adalah jalan agama Islam. Lalu lah kok siratal mustaqim ini diibaratkan sebagai jembatan sing ngomongnya rambut disigar pitu. Itu angel ngliwati memang. Karena jalan yang lurus ini lek ngliwati iki angel. Ketika kita mau mengembah jalan yang lurus kadang-kadang kepleset. Dalam satu hari Anda bisa menempuh jalan yang lurus sebanyak berapa jam? Kecuali turun di rumah loh, metu pokoknya tamunya metu ya. Dalam satu hari Anda bisa menempuh jalan yang lurus berapa jam? 4 jam. Saya yakin tidak bisa lebih dari 1 jam. Ya metu karo cewek ayu nyawang iki bukan jalan yang lurus bisa. Wis menggok we, ya kan? Kecuali di rumah, ya kan? Kecuali di rumah turu iki beda neh. Dodolan pentol, sing tuku ayu. Pikirane kan wis Senggol Siti. Ya Allah sujono apa bojoku ngene iki no. Nah, iki dalan yang lurus iki wis. Ya kan? Tadi pertanyaanku ngene. Adewe ngertine kecilik ben siratal mustaqim ki sing jembatan sing dadine rambut disigar pitu. Iku kan berarti kata benda siratal mustaqim. Iya, kata benda. Lah lek iki mau lek maksud siratal mustaqim itu jalan yang lurus berarti kuwi sifat akhirnya. Ini sebenarnya sifat. Sifat dari agama Islam itu tadi, bukan benda. Kalau dalam bahasa Arab, yes, isim sih kata benda, tapi isim mausuf, kata benda yang merupakan suatu sifat. Bukan benda yang dapat dipegang. Jembatan yang bisa dipegang. Ini siratal mustaqim itu sebenarnya itu. Lah terus kok wong biyen kok ngono nyapa? Iki saya yakin kok yang bilang siratal mustaqim kaya rambut disigar pitu nek wong Indonesia tok. Padahal yang Malaysia yang Arab diguyu omong ngono meneh. Ya kan? Kuyu son wong tuwek kan ngono. Tapi enggak apa-apa, soalnya nek kampung aja sampai sampean muni, "Oh, siratal mustaqim untuk jembatan disigar pitu, untuk rambut disigar pitu." Dadi belah wong kok meneh ngono. Muni ngono ora apa-apa. Tapi keyakinan kita kan sebenarnya siratal mustaqim kan bukan itu. Jalan yang lurus. Jalan keislaman yang dimaksud di sini. Saiki lek jalan lurus sing keislaman berarti siratal mustaqim ki berlakune mek ning dunya. Tidak. Di akhirat juga ada siratal mustaqim. Oke. Nah, Keadilan itu jalan yang lurus atau bukan? Jalan yang lurus, lek adil lurus bukan? Ya tidak. Di akhirat ini ada timbangan amal. Di amale wong diperiksa siji-siji. Ya inilah yang dinamakan siratal mustaqim di akhirat. Jadi orang melewati hal itu sulit. Diperiksa. Kadang-kadang lek ora clear, pembukuan kok ora clear, karo pembukane malaikat. Lho, lagi pengeluaranmu semene. Enggak, catataku nek kene semene. Wah, kowe nyeleweng duit kowe. Masuknya neraka, ya kan? Makanya beratnya seperti rambut disigar pitu itu seperti itu. Diibaratkan begitu. Jarang orang yang lolos dalam pemeriksaan ini. Oke? Paham? lek sing bawa lek ning kono iki istilahnya kan wis karek hasile to. Tidak. Hasil itu begini, oke. Kan prosesnya jalan sing lurus sing angel iki kan ning dunya. Ning kono kuwi kan karek hasile. Oke. Perjalanan manusia ini kan melewati beberapa tahap. Pertama dari alam azali, roh, sebelum ditiupkan ke dalam perut. Terus ke alam rahim, kandungan. Terus baru alam kandungan, alam
Dunya. Awake dhewe iki wong gampang laliran dunya. Setelah ke alam dunia, ke alam barzah. kubur dulu. Bar nek alam kubur ditakoni malaikat loro pakai paratit. Jawabane sapa lah prong kowe? Pal, sapa Tuhanmu? Harapan kok tak pakai rekaman HP gampang. Nah, setelah ditanya baru kita masuk ke alam barzah. Apa barzah tadi? Pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi alam barzah itu bukan alam akhirat, pemisah. Setelah alam barzah, baru di sini di belakang mahsyar. Di sini alam timbangan, urung mencapai akhirat belum. Masih di padang mahsyar. Akhirat itu akhirnya akhir sesuatu yang setelah itu tidak ada apa-apanya akhirat. Tujuannya surga atau neraka tok. Di alam barzah dan di sini timbangan amal, mizan, amal kita dianu dan lain sebagainya. Persepsi orang ketika Siratal Mustaqim ini di alam padang mahsyar ini tadi. Padha arep ngliwati wat kuwi mang. Padahal tidak, di situ orang dikumpulkan diinterogasi satu-satu. Lek cocok clear ya mlebu yang surga ngliwati wat kuwi cocok, lek ora ya dilimpan yang neraka sik pirang tahun ngono, dosane sik oke. Sing gare iso mlebu surga ning neraka kan amal. Iya. Lah amal iki kan goleke ning dunya. Iya. Jadi sesuatu sing berkaitan ning jero akhirat ki mau ning barzah ning anu kan ning dunya. Iya, hasil di dunia. Jadi kan berarti jalan sing lurus kuwi nggo oneke ning dunya. Ketika kita mau mencari jalan yang lurus di dunia, cuman di akhirat kita melewati jalan yang lurus karena apa? Karena kita kita membuktikan hasil kita di dunia bagaimana di situ diadili. Nah, keadilan itu merupakan sesuatu yang lurus. Adil lurus orang. Lurus. Timbangan kan lurus gini. Nah, makanya sebenarnya maaf ya, tidak ada mizan di akhirat itu tidak ada. Terus bukunya catatan kue nek tengen iki nek kiwa, wah akhirnya wah buat sing apik seret. Ndak ada seperti itu, ndak ada. Lah kok jadul men oleh akar malaikat sing gawe timbangan manual ngono kuwi nek dunya serang gayo ya. Iya apa ndak? Lah kok jadul men timbangan ngono kuwi dilokne karo wong Cina. Ngene iki nek dunya wis ora ada. Wis jadi gawe ngene ngono. Sudah ndak ada. Iya apa ndak? Iya. Masuk akal toh? Nah, jadi diinterogasi satu-satu, telnet CCTV, bioskop. Nah, itu timbangan yang benar ya itu. Makanya nanti di akhirnya ada ayat Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini akan berbicara tangan-tangan mereka. Al yauma nahtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka dikunci. Tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Di dunia ini tangan bisa berbicara enggak? Enggak. Bisa. Bisa kok. Kowe ngecat HP ngene karo cewek ini sing ngomong tangan kok ora bahasa isyarat. Kalau orang dulu dikatakan seperti ini, mereka mungkin bingung. Lah kok tangane iso omong iki piye iki logikane wis gak masuk akal banget. Lah sekarang orang percaya ya. Gara-gara cet tangan lho. Tangan iki sing ngomong iki. Lah iki iso perceraian tenan. Iya apa ndak? Oleh karena itu berarti itu masuk logika bahwa tangan itu bisa berbicara. Dan kaki-kaki bersaksi. Nah, di situ maksudnya Siratal Mustaqim yang benar itu seperti itu. Tidak ada timbangan sing enggak ada. Di akhirat itu apa namanya serba canggih. Jangan dibayangkan di akhirat itu kumpulnya padang mahsyar nang ora-ora terus wong udo kabeh. Oke udo kabeh oke lah ndak apa-apa lah. Terus dibayangne engko malaikate mlebu iso dipanggil iso-iso jenenge sapa maju ndak seperti itu, kurang canggih ngono kuwi kok. Nyeluki siji malaikat samono akeh. Dikira pembagian BLT ya. Kadang-kadang saya itu tidak setuju kalau ada orang yang menggambarkan surga itu seperti hutan yang hijau, terus ada kerajaan di situ, buahnya bergelantungan banyak. Saya nggak setuju karena itu kan
gambaran-gambaran jadul. Lah, Ya, tapi kan hadisnya ngono. iya, artinya seperti itu. Karena kalau digambarkan, mau tidak, hadisnya itu surga itu la ainun ra'at, yang mana belum pernah dilihat oleh mata. Lah sing ngomong kan nabi. Kenapa Nabi menganalogikan seperti itu? Biar mudah dimengerti oleh orang dulu. Lalu kalau Nabi berbicara sesuatu yang agak tinggi, itu malah percaya neh. Padahal malah ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala qatron ala qalbi basarin, dan tidak pernah terbesit oleh pikiran manusia. Maksudnya bagaimana? Seindah-indahnya sesuatu yang pernah kita lihat di dunia, ini tidak ada apa-apanya daripada surga. Sebagus-bagusnya nyanyian yang kita dengarkan di dunia, ini tidak ada apa-apanya dengan suara bidadari. Dan tidak pernah terpikirkan, wah surga ki berarti ngene. Nah, ketika kita memikirkan surga ki seperti itu, berarti surga itu lebih dari itu. Nah sekarang sesuatu yang paling canggih yang pernah Anda lihat di dunia apa? Oke, mungkin orang ke bulan pakai roket, ya kan? Ya apa enggak? Atau mungkin ada mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang nyetir. Nah, berarti di surga itu peralatannya lebih canggih daripada mobil otomatis tadi. Tidak mungkin mobil otomatis ini nanti berada di tengah hutan. Tidak melakukan itu. Ya apa enggak? Jadi di surga itu ya lebih canggih dan lebih maju daripada peradaban yang maju di dunia. Lebih bagus daripada gedung-gedung yang tinggi di Amerika. Ngono lho. Tapi warnanya hijau. Apa nih? Warnanya. Tidak. Kenapa kok? Nabi murine ngono. Nabi menyukai warna hijau karena surga itu berwarna hijau. Kenapa kok ada warna hijau di situ? Ini kadang-kadang awak dhewe memaknai hadis itu secara tekstual. Tekstual itu apa yang tersirat di tulisannya diwaca. Yo kuwi enak nih. Ini produk-produk ini ngono. Ya kan? Kenapa kok hijau? Hijau itu melambangkan kemakmuran. Ya sama aku tak cat hijau. Dan nanti kalau Nabi menggambarkan, wah surga itu warnanya putih. Oh putih, merah neraka ya. Surga itu warnanya putih. Orang Arab, putih itu adalah lambang dari kekosongan. Tidak ada apa-apa, orang ada apa-apa putih. Nah, berarti surga di sini ada apa-apa gitu putih. Kenapa kok Nabi melambangkan surga itu hijau? Karena hijau itu lambang kemakmuran. Kenapa kemakmuran kok hijau? Adalah lambang pohon. Kenapa kok lambang kemakmuran itu pohon? Karena di Arab padang pasir tidak ada apa-apa. Sesuatu yang makmur di Arab itu dilambangkan dengan negeri tanah yang subur. Di Arab kan gersang tanah. Makanya itu penak-penak ngomong ben wong-wong ora bingung Muhammad. Malaikat dhewe omong ngono iso omongno surga ki warna ijo nek. Ora. Nah ngono wong bingung kan. Seperti itu. Oke, tadi Siratal Mustaqim tadi. Cuma ngene iki wong tuwa tak mbok critane ngene iki, dhewe mekur prep lewe ndek ingi soreno ya. Atas sebenarnya seperti itu. Enggak, kata memang kitab salaf itu memang menggambarkan itu karena dia kan dikarang memang pada zamannya. Pada zamannya kitab salaf dikarang ini, ketika menceritakan hal yang teknologi tinggi, orang tidak percaya, otomatis tidak percaya. Tidak percaya, tapi ini bagus dikatakan. Tanzil al-Azizir Rahim, yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh zat yang maha tinggi dan zat yang maha rahim, pengasih.